Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, salam jumpa, salam sehat, dan sukacita selalu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik, edisi hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Sahabat terkasih, Santo Andreas Beset pernah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa jangan berusaha agar pencobaan ini diangkat dari Anda. Sebaliknya, mintalah rahmat untuk menanggungnya dengan baik. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Antonius Rajabana OMI, atau yang akrab disapa dengan Romo Bono. Romo Bono, terima kasih Romo sudah sedia memberikan inspirasi yang luar biasa untuk hari ini, Romo. Terima kasih. Dengan senang hati saya bisa berbagi apa yang saya renungkan dan mudah-mudahan juga bisa menjadi berkat bagi para sahabat oase rohani Katolik dimanapun juga. Amin. Baik, sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita pada hari ini dengan mengucap syukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Bono. Silakan Romo. Baik, mari kita bersama-sama mengawali perjumpaan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, Amin. amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa pada saat ini. Kami percaya perjumpaan kami ini bantulah kami untuk membuka diri agar Roh Kudus berkarya, membantu kami lebih memahami rencanamu dan hidup sesuai dengan apa yang Engkau harapkan atas kami. Semoga kami bisa bekerja sama, bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi mengenali jejak-jejakmu dalam hidup kami, sehingga kami bisa memberikan diri yang terbaik, melihat bimbinganmu melalui perbedaan roh, sekaligus juga melihat rencanamu yang semakin mendekat melalui perbuatan-perbuatan kasih yang nyata dalam hidup kami. Bantulah kami agar kami selalu terbuka dan bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah Allah kami, andalan kami, Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Dalam Bapa nama dan Bapa Putra dan dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima Amin. kasih Romo. Hari mulia menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan. Hai segala bangsa. Hari ini, cahaya cemerlang turun ke bumi. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu di dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Bahkan
sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu, mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Rangsa bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, Bangsa-bangsa maka maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." bangsa-bangsa Bangsa-bangsa akan akan kuberikan kuberikan kepadamu kepadamu menjadi milik menjadi milik pusakamu. pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Sahabat yang terkasih, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan pembacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama dan rohmu, bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Dimuliakan. Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea,
dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Romo Bono, pada hari ini kita mendapatkan bacaan yang sangat luar biasa ya Romo, di mana di sini hmm, Allah menjanjikan kepada kita bahwa apa saja yang kita minta itu pasti akan Allah berikan. Nah, untuk itu pasti ada syaratnya ya Romo. Nah, kira-kira inspirasi apa atau syarat apa sih yang Allah sampaikan dalam bacaan pada hari ini Romo? Ya, dalam bacaan yang pertama, memang Tuhan menyatakan apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Tentu ketika kita tinggal di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menuruti firman-Nya. Sehingga kehendakku itu sama dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu pasti terlaksana. Apa yang diminta itu menjadi kehendakku sebetulnya adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan di situ dibutuhkan relasi yang sangat mendalam, kesesuaian, ketaatan pada perintah Allah. Pada bagian di sini juga dikatakan ketika kita mengasihi, kita tinggal di dalam Allah, kita berada di dalam Allah. Nah, kesatuan dengan Allah dalam kasih itulah yang membuat hidup kita kemudian selaras. Sehingga bahkan apa yang kita minta pun sebetulnya selaras dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti terlaksana. Karena sebetulnya yang terlaksana dalam hidup kita itu adalah apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Catatannya memang benar bahwa kita hidup selaras dengan Tuhan. Pada dasarnya tidak terlalu sulit karena pedomannya sangat jelas, yaitu hidup dalam kasih. Barang siapa mengasihi, ia tinggal di dalam Allah dan ia mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Di situ sangat jelas. Dan ini juga bisa menjadi pedoman untuk membedakan roh-roh yang mendorong kita. Roh dalam bahasa di sini dimaksudkan adalah gerakan-gerakan yang mendorong kita mengambil keputusan, bereaksi, mengambil sikap. Itu selalu ada yang menggerakkan kita. Nah, yang menggerakkan ini adalah roh dalam arti ini. Dan ini perlu dibedakan. Tidak semua yang menggerakkan kita adalah berasal dari Allah. Nah, salah satu yang bisa menjadi pedoman adalah apakah gerakan ini membuat kita lebih mengasihi. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus, digerakkan oleh belas kasih. Dan biasanya kalau ini digerakkan oleh belas kasih, kita akan lebih mengenal Tuhan atau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tidak mungkin gerakan dari roh yang sama, yang berasal dari Allah, sekaligus menentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ukurannya dalam teks yang dibuat di sini. Tetapi sebetulnya, di luar itu semua yang lebih umum adalah ketika kita menjadi lebih mengasihi, maka itu adalah gerakan roh. Roh yang baik. Karena Allah adalah kasih. Dan di situ mengarahkan kita kepada Allah sendiri. Tetapi kalau kemudian kita tergerak melakukan sesuatu, tetapi ujung-ujungnya adalah pertengkaran, perselisihan, sakit hati, dan itu pasti bukan kasih, dan itu pasti bukan dari Allah. Tetapi dalam kebiasaan yang sering dalam tradisi kita, ada yang namanya communal discernment, pembedaan roh bersama-sama, atau penegasan bersama. Karena biasanya kalau penegasan sendiri, itu masih perlu konfirmasi. Apakah ini benar dari Tuhan? Tapi kalau bersama-sama, nah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di situ, kemungkinan dalam penegasan bersama itu lebih tepat. Kekeliruan akan banyak dikurangi ketika kita sungguh-sungguh melibatkan orang lain dalam penegasan bersama ini. Tentu dalam situasi discernment ya, dalam situasi doa, penegasan bersama. Tetapi tanda-tandanya sama, membawa kita mengenal Kristus lebih dekat atau membuat kita lebih mengasihi. Karena Kristus ya kasih Allah itu sendiri. Dan kalau kita hidup selaras dengan kehendak Allah, sebetulnya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, ya sesuai dengan kehendak Allah dan itu pasti terwujud dalam hidup kita. Nah, di sini perlunya
saat-saat kita bisa bersama dengan yang lain, menegaskan bersama apa yang penting, apa yang benar. Tetapi kalau kita hidup dalam kasih, kita tinggal di dalam kasih, maka kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Roh yang kita pilih, kita ikuti juga adalah roh Allah sendiri. Itu bagian dari bacaan yang pertama yang kita dengarkan. Pada prinsipnya sebuah bimbingan supaya kita hidup dalam kasih, kemudian kita bisa memohon juga yang sesuai dengan kehendak Allah, dan bisa memilah-milah apa yang menggerakkan kita sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan, bukan menjauh darinya. Seperti Baik, itu. Romo. Ya, baik, Romo. Nah, Romo tadi yang Romo sampaikan juga mengenai kita harus bisa membedakan roh ya, Romo. Nah, sehubungan dengan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes ini dikatakan eh, bahwa ada banyak nabi-nabi palsu ya, ataupun mungkin nggak sampai ke nabi palsu ya, saya juga nggak tahu. Tapi maksud saya di zaman sekarang ini ada begitu banyak pilihan-pilihan kegiatan atau kelompok-kelompok gitu ya, Romo ya, baik yang mengarah ke rohani ataupun lainnya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa apa ya kelompok atau spirit dari kelompok tersebut itu bukan mengarah kepada Yesus, tapi mengarah kesesatan yang kekinian gitu ya, Romo. Bagaimana caranya kita taunya atau mungkin membedakannya begitu, Romo? Baik, sebetulnya prinsipnya sama. Pembedaan roh adalah eh, pertimbangan-pertimbangan yang pada akhirnya membawa kita kepada kebaikan, membuat kita melaksanakan kehendak Allah yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Maka pada prinsipnya ketika gerakan atau komunitas itu diwarnai oleh kasih, yaitu digerakkan oleh semangat saling mengasihi, lalu tindakan-tindakannya adalah tindakan-tindakan kasih, pasti ujungnya akan membawa kita kepada Kristus. Tetapi kalau tidak akan membawa kepada Kristus, pasti di dalamnya ada perpecahan. Karena tidak ada kasih. Dan itu salah satu tanda. Apakah komunitas itu sungguh-sungguh membawa kita kepada Kristus? Kita lihat dari awalnya, dalam motivasi awal, kemudian tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan yang dibuat, dan ujungnya, apakah itu konsisten? Awalnya baik, penuh kasih, dalam pilihan tindakannya juga penuh kasih, dan ujungnya apakah juga menghasilkan buah-buah kasih? Kalau itu konsisten, semuanya menghasilkan kasih, berdasarkan kasih, pasti mengarah kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak akan menuju kepada Tuhan Yesus dan biasanya akan ada perpecahan. Kalau toh ada solidaritas di antara mereka, solidaritasnya solidaritas eksklusif yang justru membuat para pengikutnya atau yang tertarik mengikuti semakin jauh dari kasih, semakin jauh dari Tuhan. Karena seringkali mereka tidak menyebut secara ekstrim dan jelas, tetapi kita bisa melihat kalau menjauhkan kita dari kasih, membuat kita tidak damai, membuat kita tidak adil, tidak benar, tidak tenang, lalu menimbulkan perselisihan, perpecahan, sakit hati, itu pasti tidak membawa kita kepada Kristus. Dan meskipun bagus, kita bisa melihat pada akhirnya, pada ujungnya, bisa-bisa adalah sebuah kesombongan, bisa-bisa adalah sebuah egoisme terselubung yang membuat kita tidak mengasihi dan dengan demikian tidak dekat dengan Tuhan atau menjauhkan kita dari Tuhan. Atau komunitas-komunitas yang menggunakan kata Tuhan, 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 tetapi tidak didasarkan pada kasih, tidak menghasilkan buah-buah kasih, kita juga perlu waspada. Karena antara Tuhan dan kasih tidak bisa dipisahkan. Dan di situ perlu dilihat dengan teliti. Ini juga bisa menjadi dasar dalam pembedaan roh, apakah komunitas atau gerakan tertentu sungguh-sungguh dimotivasi, digerakkan, diarahkan pada tindakan-tindakan kasih yang pada ujungnya membuahkan kasih juga.
Itulah salah satu ukuran bahwa itu sebetulnya membawa kita kepada Tuhan sendiri. Seperti itu. Ya, baik Romo. Apa ya Romo, saya juga mau jadi tertarik ya Romo, mau tahu lebih dalam bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Tadi Romo menyebut mengenai discernment, kita harus membedakan roh-roh yang bergerak dalam hati kita gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasah supaya roh kebenaran yang tinggal dalam diri kita tuh semakin tajam, dan dengan demikian kita bisa mempunyai relasi yang lebih dekat dengan Allah. Ada dua tanda yang sangat dominan ketika kita menjatuhkan pilihan dan pilihan itu tepat. Artinya mengarah kepada Tuhan. Tanda pertama adalah kita menjadi positif. Kalau karena Roh Kudus tidak pernah negatif, Roh Kudus tidak pernah negatif, selalu positif. Maka ketika kita mengambil keputusan apapun itu dalam kehidupan sehari-hari dan kemudian saya menjadi positif, orang lain menjadi positif, itu bisa dipastikan dari Roh Kudus. Yang kedua adalah damai. Saya merasa damai karena kasih membawa damai sejahtera. Kalau saya mengambil keputusan, lalu rasanya justru tidak damai, nah itu seperti prinsip-prinsip dalam latihan rohani, cara kerja roh jahat itu kasar, suaranya tidak halus. Dikatakan ungkapannya oleh Santo Ignatius dari Loyola, itu seperti air yang jatuh di atas seng atau besi yang suaranya itu keras. Sementara roh itu karyanya seperti air yang jatuh di atas spons, yang kemudian lembut, menerima, damai, tidak gaduh. Kalau gaduh, lalu itu kemungkinan besar tidak berasal dari Roh Kudus, karena tidak membawa damai. Kegaduhan terutama di dalam batin. Kalau kita mengambil keputusan, lalu kemudian malah kita gelisah, ah ya sudah, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak membuat kita gelisah, membuat kita tenang, membuat kita kemudian bisa lebih positif. Nah, tanda utamanya itu ada dua itu, positif dan kemudian damai, tenang. Karena karya roh tidak gaduh, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau lebay menimbulkan kegaduhan, baper, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Beberapa prinsip ini sederhana, tetapi mudah untuk diikuti dan membantu kita hidup lebih tenang dan mengikuti bimbingan Roh Kudus dalam arti yang sangat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi yang disampaikan oleh Romo Bono. Kita renungkan apakah eh, apa ya namanya, roh yang berbicara dalam hati kita itu seperti yang Romo sampaikan, apakah dia menenangkan ataupun memberikan kegaduhan bagi kita. Sahabat, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik di edisi hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Masih bersama dengan Romo Antonius Rajabana OMI atau yang akrab disapa dengan Romo Bono, dan saya Francisca Audrey. Kita akan mendapatkan inspirasi lebih lanjut dari bacaan-bacaan pada hari ini. Romo Bono mungkin bisa memberikan sedikit kesimpulan Romo dari inspirasi yang Romo sampaikan di sesi yang pertama. Romo, silakan Romo. Baik, pada bacaan yang pertama kita diajak untuk hidup di dalam kasih. Karena pada dasarnya hidup di dalam kasih itulah yang bisa membantu kita untuk hidup di dalam Tuhan, sekaligus juga hidup di dalam roh. Artinya kita banyak sekali diberi pilihan dan juga didorong, digerakkan oleh roh, tapi tidak semuanya adalah roh yang baik. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih, digerakkan oleh kasih, dan juga merasakan kedamaian karena kasih itu, maka bisa jadi, bukan bisa jadi, tapi bisa dikatakan hampir pasti bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Dan itulah yang
disiapkan oleh bacaan pertama dalam surat Yohanes ini untuk membantu kita lebih memahami Injil yang sebetulnya di dalam Injil Tuhan mengajak kita melihat bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan kedekatan kerajaan Allah itu justru karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Allah menjadi manusia yang juga kita bisa mengatakan Allah menjadi kasih di dalam Yesus. Karena Yesuslah perwujudan kasih itu. Ketika Yesus hadir, maka kasih Allah menjadi nyata. Dan di situ terhubung antara bacaan yang pertama, ketika kita hidup di dalam kasih, melihat pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kasih, dan menghasilkan buah-buah kasih, maka sebetulnya kerajaan Allah sudah datang, sudah dekat. Karena Yesus kemudian menjadi perwujudan kasih Allah yang paling konkret. Kemudian Yesus menyatakan kasih Allah itu sendiri. Bahkan nantinya kemudian dikatakan di sini Tuhan mengajar, mewartakan kabar gembira, mengajarkan tentang kasih Allah, menyembuhkan segala macam penyakit, ujungnya menghidupkan orang mati, bahkan nanti mengorbankan dirinya. Dan itu adalah semuanya tindakan kasih. Sehingga ketika kita mengikuti Tuhan, hidup di dalam kasih, hidup dalam persaudaraan, maka kita sudah mengalami kerajaan Allah itu. Nah, disinilah seruan Yesus untuk bertobat menjadi sangat konkret. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang dimaksud oleh Tuhan adalah bertobatlah, hiduplah di dalam kasih. Karena kerajaan adalah perwujudan kasih Allah untuk kita semua. Dan ini berarti kasih itu pertama-tama adalah hidup memberikan diri. Karena lawan kasih bukan benci. Lawan kasih adalah egoisme. Orang yang egois tidak bisa mencintai. Sampai tua sama saja. Egoisme adalah lawan kasih. Maka, kalau kita ingin hidup di dalam kasih, kita harus berani melawan egoisme itu. Nanti dalam ajaran lain Tuhan mengatakan barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti aku. Sehingga akunya nggak ada lagi. Karena sudah disangkal dan kemudian diuji dengan keikhlasan memanggul salib, yang akhirnya bisa mengikuti Yesus. Dan itulah kasih. Maka seandainya ini kebetulan juga sudah pada awal tahun, kita bisa juga membuat sebuah resolusi, sebuah pandangan bahwa saya akan hidup di dalam kasih, mengikuti Kristus. Lalu kemudian membuat sebuah perencanaan yang tidak lagi tentang saya. Karena kemudian life is not about me. Hidup itu bukan masalah saya. Kenapa kemudian hidup menjadi sulit, banyak penderitaan? Karena semuanya kebanyakan tentang saya. Hidup saya, pekerjaan saya, masa depan saya, anak-anak saya, keluarga saya. Hidup lebih besar dari saya itu. It's not about me, it's about God. Ini tentang rencana Tuhan. Yang anehnya ketika Tuhan diutamakan, malah kita yang berkelimpahan. Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan dilimpahkan kepadamu. Maka sebetulnya, kalau kita mau membuat sebuah perencanaan, yang diutamakan pertama-tama adalah Allah. Lalu kemudian justru berkatnya melimpah-limpah kemana-mana. Tetapi kalau saya, itu justru mempersempit, membuat hidup kita begitu terbelenggu, dan di situ ada banyak keterbatasan yang membuat kita tidak bisa mencintai karena egoisme, dan disitulah akar dari seluruh persoalan. Atau kalau dalam bacaan yang pertama yang tadi kita dengar, digerakkan oleh roh-roh yang anti Kristus, roh-roh egoisme, roh-roh yang tidak membawa kita kepada buah-buah kasih, dan jauh dari kerajaan Allah yang sebetulnya sudah dekat. Maka kalau kita mau hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam roh, memang kita harus mulai mengikuti Kristus. Dan langkah-langkahnya adalah hidup dalam kasih itu. Dan itu berarti melawan egoisme. Karena kasih itu lawannya egoisme.
Apapun yang mengutamakan diri sendiri, entah itu sebagus apapun, itu ujung-ujungnya akan kepada diri sendiri. Tetapi sudah disiapkan oleh Yohanes, hidup dalam kasih itu dengan sebuah rumusan persis yang sangat sederhana. Ketika dia menunjuk kepada Yesus, dialah anak domba Allah. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ego semakin hilang, kasih semakin besar. Ini seperti sebuah perbandingan. Ego makin tinggi, berarti kasih makin kecil. Ego makin kecil, kasih makin besar. Dan kalau mengikuti Kristus, ya menyangkal diri, menyangkal ego, menghilangkan ego, dan mengikuti Kristus. Yang ujung-ujungnya menjadi perwujudan kasih Allah sendiri. Dan disitulah sebuah kehidupan baru. Kita diminta bertobat, artinya memindahkan sebuah arah, bukan metanoia, bukan lagi berpusat kepada diri, tetapi kepada Tuhan. Anehnya, paradoksnya, ketika kita mengarahkan kepada Tuhan, justru malah kelimpahan datang kepada kita. Karena memang ketika aku tidak ada lagi, yang ada adalah Kristus. Dan Kristus adalah keselamatan. Kristus adalah kasih. Kristus adalah kelimpahan. Mudah-mudahan mumpung masih baru, kita bisa membuat sebuah resolusi yang mengarahkan sepenuhnya kepada Allah, dan kemudian kita makin mengikis supaya kita bisa menjadi semakin kecil dan biar Tuhan semakin besar. Dan hidup seperti itulah hidup yang membutuhkan pertobatan. Tidak bisa lagi hidup yang berfokus pada ego atau aku, tetapi pada kasih. Dan ketika kita bisa melihat bahwa hidup is not about me, it's about God, maka justru malah kemudian kelimpahan dan keselamatan yang kita alami. Mudah-mudahan beberapa ide ini membantu kita, mumpung masih tahun baru, sehingga kita masih bisa, kalau toh sudah ada resolusi, dan kira-kira resolusinya tidak tepat, kita bisa memperbaikinya. Tetapi kalau memang sudah tepat, kita bisa mengkonfirmasi, sehingga semakin mengutamakan Tuhan, semakin egoless, dan semakin full of love. Disitulah kemudian kita bisa menikmati kehidupan ini dengan segala kelimpahannya bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Romo, sungguh inspirasi yang sangat luar biasa Romo, di mana yang utama yang saya tangkap Romo meminta kita untuk merubah resolusi kita dalam hidup kita supaya kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian semuanya akan disediakan, akan dipenuhi dan akan diberikan secara berlimpah. Begitu ya Romo ya. Iya. Baik, sahabat yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung dari sesi kita pada hari ini, dan seperti biasa kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Bono. Silakan Romo. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, mari kita mensyukuri rahmat Tuhan, terutama bimbingannya hari ini, yang berupa inspirasi yang bisa membantu kita untuk menghadapi masa depan lebih baik. Kita mohon berkat Tuhan atas rencana dan niat baik kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah lelah mengasihi kami. Ketika kami jatuh, Engkau kembali membangunkan kami. Ketika kami tersesat, Engkau menuntun kami. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali, agar kami harus berpaut kepadamu, mengutamakan Engkau, dengan menyangkal diri, dan ikhlas memikul salib, agar kami dapat mengikuti Engkau, menempuh jalan keselamatan, jalan yang penuh berkat, menuju kepada kerajaan-Mu sendiri. Limpahilah kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, dan niat baik kami, dengan kasih, kuasa, dan berkat-Mu yang berlimpah, di dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Romo Antonius Rajabana OMI atau Romo Bono dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan hari yang indah ini. Selamat berbagi kasih dalam keluarga. Selamat membuat resolusi-resolusi
yang mana pastinya akan berujung menjadi kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa.